Setelah berkonsultasi dengan tim dokter yang menangani Zi, mereka merasa lebih lega, karena bayi yang ada di kandungan menantunya tersebut masih aman dan baik-baik saja. Bukan hanya itu, mereka juga diizinkan menemui mantan menantunya itu. Tentu saja, izin itu membuat mereka sangat bahagia. Tak menunggu waktu lagi, Laskar dan Laila pun segera berpamitan dan melangkah untuk menemui wanita tersebut. Di sisi lain, Nadia yang sangat tahu bagaimana bos barunya itu, langsung tanggap. Ia tahu kalau Dokter Bima sedang ada di dalam ruangan di mana Zizi dirawat. Tentu saja keadaan ini akan membuat masalah baru baginya. Untuk meminimalisir masalah, Nadia pun segera berlari ke ruangan Zizi. Tentu saja untuk mengeluarkan pria itu dari ruangan tersebut. Jika tidak maka habislah riwayat mereka berdua. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Nadia pun langsung masuk ke dalam ruangan. Dengan cepat ia langsung menarik tangan sang dokter. "Ada apa?" Pekik Dokter Bima emosi. Anda dan saya bisa mati kalau tetap di sini. Sebaiknya kita segera keluar," ajak Nadia sembari terus menarik tangan itu. "Apaan sih?" tanya Bima lagi. Tentu saja ia tak mau langsung percaya. "Ada apaan, Nat?" tanya Zi ikutan bingung. Belum sempat Nadia menjawab, terdengar suara langkah kaki mendekati tempat di mana mereka berada. Tanpa meminta persetujuan siapapun, Nadia pun menarik Bima dan mengajak pria itu masuk ke dalam kamar mandi. "Apaan sih, ada apaan?" tanya Bima lagi. Spontan, Nadia pun menutup mulut pria itu dengan telapak tangannya. Lalu ia pun berkata, "Stetete, di luar, ada mertua Kak Zi. Mereka sangat menyeramkan. Mereka tak akan mengampunimu kalau sampai melihatmu bersama Kak Zi, paham?" Bima tak bisa menjawab, sebab Nadia membungkam mulutnya. Benar saja, di tempat persembunyian itu terdengar suara seseorang membuka pintu. "Tuh mereka datang. Ingat jangan bicara apapun," ucap Nadia, berbisik memperingatkan. Bima hanya mengangguk mengerti. Apa yang ditakutkan Nadia menjadi kenyataan. Dua orang yang Zi hindari kini malah masuk ke dalam kamarnya tanpa mengetik pintu terlebih dahulu. Mereka langsung masuk dengan senyuman penuh kebahagiaan. Namun senyuman itu tidak serta-merta membuat Zi bahagia. Justru ia terlihat sangat tegang. Zi diam terpaku. Bahkan meneguk salivanya saja dia tak berani. Sungguh, ini adalah saat paling mendebarkan dalam hidup Zi. Dan Nadia dan Bima malah meninggalkannya. Kini Zi paham mengapa Nadia begitu ketakutan. Namun, ada sedikit tanya di hatinya. Dari mana Nadia tahu jika mereka berdua adalah orang yang patut ditakuti? "Mungkinkah?" tanya Zi dalam hati. Lamunan Zi seketika buyar saat kedua mantan mertuanya itu melangkah mendekatinya. Sedangkan Zi masih diam membisu. Tidak berani menyapa. Apalagi bertanya. Rasanya lidahnya begitu keluh. Sangat-sangat kaku. "Apa kabar sayang?" sapa Ibu Laila pada wanita yang ia anggap masih dah sebagai menantunya itu. "Baba baik ma," jawab Zi terbata. Tak lupa, ia pun segera menutupi perutnya agar kedua mertuanya tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. "Kamu nggak usah gugup gitu. Kita kesini dengan maksud baik kok. Sudah, tenangkan dirimu," ucap Laila sembari mengelus rambut Zi. "Maaf ma." Zizi menatap nanar pada ibu mertuanya. Rasanya ingin sekali ia mengadu. Mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hatinya. Namun, sekali lagi, ia bingung, takut dan entahlah. Sepertinya semua rasa yang menggambarkan kekecewaan dan ketakutan yang tinggi telah tercampur aduk di dalam sanubarinya. "Nggak usah minta maaf. Kami udah tahu semuanya. Yang penting sekarang kamu sehat, bayi-bayimu juga ya. Masalah biaya dan masa depan mereka, kamu nggak usah khawatir. Opanya sudah menyiapkan semuanya," ucap Laila. Sayangnya, ucapan yang bermaksud menenangkan itu malah membuat Zizi takut. Bagaimana tidak? Bukankah ucapan itu berarti bahwa setelah bayinya lahir, mereka akan mengambilnya?
Tidak ma, tidak usah. Zi bisa sendiri. Jawab Zizi dengan wajah penuh ketegangan. Kamu kok takut gitu, Zi? Kenapa? Apakah kamu takut kami mau mengambil bayimu? Tanya Laila, sesuai dengan kecurigaan yang merasuk ke dalam jiwanya. Zizi tidak menjawab. Ia hanya menatap takut dan takut pada mantan mertuanya itu. Pokoknya mulai sekarang, Papa sama Mama maunya Zi tetap jaga kesehatan. Tetap jaga mereka berdua. Kami tidak akan mengambil mereka dari Muzi. Kami hanya mau membantumu menjaga mereka, itu saja. Jadi jangan khawatir ya. Ucap Laskar lembut, supaya menantu kesayangannya ini tidak lagi takut padanya. Zi tidak tahu harus berkata apa-apa. Zi hanya nggak nyaman dengan kondisi Zi saat ini. Tolong maafkan Zi. Zizi kembali memeluk perutnya. Entahlah, mungkin itu reaksi wajar seseorang yang dilanda ketakutan. Sudah Papa bilang, ini bukan salahmu Zi. Yang kurang ajar ya suamimu itu. Dia yang seharusnya minta maaf sama keluargamu. Sama Papa sama Mama. Karena mengingkari janjinya untuk menjagamu. Malah memilih wanita aneh itu. Jawab Laskar lagi. Tatapannya begitu tajam. Karena emosinya memang selalu datang jika membicarakan putranya itu. Tapi Zi juga sudah mengecewakan Papa dan Mama. Zi nggak bisa jadi istri yang baik Pa. Zi kalah, Zi gagal, bahkan Zi menyerah sebelum berperang. Sekali lagi maafin Zi Pa. Tangis Zi pecah seketika. Mengingat begitu bodohnya dia, kenapa menyerah begitu saja dengan keinginan bodoh Zain. Harusnya dia bertahan, setidaknya sampai anak-anaknya lahir. Agar mereka bisa mengenal satu sama lain. Sudah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kita lihat ke depannya seperti apa. Kalau memang kalian berjodoh, mau sekuat apapun kalian menolak, mau sekuat apapun kalian menghindar, kalian pasti dipertemukan lagi. Percayalah, ucap Laskar masih dengan senyum persahabatan yang ia miliki. Karena, entah mengapa dia sangat yakin jika Zi dan Zain masih berjodoh. Hanya saja mereka memang harus melalui proses ini. Proses pendewasaan, bahwa kehilangan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Agar kedepannya mereka bisa lebih saling menjaga. Tapi Zi nggak mau sama Mas lagi Pa. Tolong jangan paksa Zi. Pinta Zi sungguh-sungguh. Zi terlanjur patah hati. Zi terlanjur kecewa. Zain menyepelekan cintanya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kembali pria seperti itu? Laila dan Laskar saling menatap. Sebenarnya ia menyayangkan keputusan itu. Tapi mau bagaimana lagi? Bukankah ini adalah hak Zi untuk menolak? Mama sama Papa nggak akan memaksamu kalau kamu nggak ingin sayang. Tapi Mama mohon, pikirkanlah sekali lagi. Percayalah. Pria jika pernah merasa kehilangan, dia pasti akan sangat menderita. Dan pada akhirnya ia akan mencoba menjaga apa yang ia miliki kembali. Ucap Laila yakin, sebab ia mengalaminya sendiri. Entahlah Ma, ucap Zizi terdengar sedih. Namun sekali lagi Laila dan Laskar juga tidak mau memaksa Zizi. Mereka sangat tahu betapa menderitanya Zi, mengetahui bahwa suaminya memiliki hati pada wanita lain. Sungguh, Laila dan Laskar tidak ingin membebani anak mantunya itu. Mereka kasihan. Sudah Ma, jangan paksa sekarang. Biarkan dia tenang terlebih dahulu. Sembari kita tunggu kabar dari Vira dan Lutfi. Laskar mengelus pundak sang istri agar Laila tidak terlalu memaksakan pemikirannya. Kata Vira gimana Ma? Apakah Zain tidak mau melepaskan wanita itu? Tanya Laskar pada sang istri ketika mereka sudah keluar dari ruangan Zi dirawat. Papa kan tahu, Zain dan iparnya, anak itu kan sahabatan. Zain nggak mau ngecewain mereka Pa, jawab wanita paruh baya ini. Oh, jadi dia nggak nyaman sama mereka. Terus lebih memilih nyakitin kita begitu. Oke. Berarti dia siap kehilangan Zi dan anak-anaknya. Ancam Laskar kembali geram. Kalau Papa nggak keberatan. Ini saran Mama dan Vira. Gimana kalau kita pertemukan mereka bertiga? Coba kita lihat reaksi Zain.
Apakah dia masih kekeh mau menikahi pacarnya itu? Ucap Laila serius. Laskar menatap sang istri. Diam sejenak. Berusaha memikirkan ide itu. Tapi gimana caranya, Ma? Zain baru saja sembuh. Zi juga masih sakit. Jawab Laskar ragu. Papa nggak perlu khawatir soal itu. Asalkan Papa setuju dengan ide kami. Semua pasti beres, jawab Laila yakin. Boleh, asalkan pertemuan itu tidak menyakiti Zi, jawab Laskar. Mungkin menyakiti Pa, tapi sedikit. Kami, Mama dan Vira akan tetap berada di sekitar Zi agar mantu kita itu tetap kuat menghadapi masalah ini. Laila tersenyum senang. Sebab roman-romannya, Laskar menyetujui idenya. Bolehlah, asalkan kalian janji. Jaga mantu Papa sekaligus calon bayi-bayi itu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan mereka, maka lebih baik Papa mati saja, Ma. Ucap Laskar sungguhan. Sebab sudah cukup baginya kehilangan cucu pertamanya dari Zain. Kali ini, dia tak ingin kehilangan lagi penerus keluarganya. Tenang, Pa. Mama dan Vira akan jaga baik-baik keturunan keluarga kita. Oh iya, Pa. Ada kabar baik lagi buat Papa. Ucap Laila sembari tersenyum senang. Kabar baik? Kabar baik apa, Ma? Laskar menatap tak percaya pada sang istri. Selain dari Zain dan Zi, kita juga bakalan dapat anggota baru lagi. Dari Vira dan Lutfi. Ucap Laila, ikut tersenyum senang. Namun, tidak dengan Laskar. Ia malah terlihat bingung dengan kabar tersebut. Maksud Mama apa? Kita dapat rezeki lagi, Pa. Vira Hami, seru Laila. Sudah tak mampu lagi menyembunyikan kabar yang ia terima tadi pagi. Hah, Mama serius? Iya, Pa. Nih, kalau Papa nggak percaya. Laila mencari foto tespek yang dikirim Safira kepadanya tadi malam. Beneran ini, Ma? Ya iyalah, Pa. Mana mungkin Mama bung. Laila tersenyum senang. Laskar tersenyum senang. Dari sudut matanya, terlihat butiran bening keluar dari sudut mata pria yang mulai terlihat tua itu. Namun, butiran bening itu bukanlah wakil kesedihan, melainkan ungkapan kebahagiaan. Kebahagiaan yang teramat sangat. Sungguh, di tengah perjuangannya melindungi dua calon bayi sekaligus wanita yang telah dibuat menderita oleh sang putra. Kini Tuhan mengirimkannya kebahagiaan lain. Bukankah ini luar biasa? Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Ma, Papa senang, Ma. Papa bahagia. Sungguh, ucap Laskar sembari memeluk erat sang istri. Laila membalas pelukan itu sambil mengelus punggung sang suami. Menenangkan pria itu. Lutfi saja belum dikasih tahu, Pa. Mama yang pertama, setelah itu Papa. Vira memang anak Mama, ucap Laila bangga. Apa? Kejut Laskar. Iya, Pa. Mama nomor 1. Pokoknya dia putri Mama. Maaf ya, kali ini Papa harus ngalah. Tidak boleh keras kepala. Tidak boleh melawan. Tidak boleh ngaku-ngaku. Nanti kalau lahir pun juga harus Mama yang pertama kali gendong. Oh iya, satu lagi. Vira kasih izin ke Mama buat kasih nama ke bebinya. So, Anda jangan cemburu, oke? Ucap Laila seraya melangkah meninggalkan sang suami dengan yang sulit untuk diartikan. Pak Laskar yang arogan itu kalah telak. Ia hanya bisa menatap sang istri dengan tatapan ingin membalas. Namun tidak berani. Peringatan Ibu Laila yang cantik jelita itu ternyata bisa membuat seorang Laskar nan angkuh kalah seketika. Pak Laskar diam, namun tersenyum bahagia. Pelangi di antara mendung yang menyelimuti keluarganya ternyata begitu indah. Sangat indah dan Laskar tidak mengingkari itu. Bahkan dia sudah membayangkan, rumahnya akan ramai dengan kehadiran pelangi-pelangi cilik dalam hidupnya itu.